Kristen yang murtad, yang tidak bertobat, pasti hidupnya terkutuk dan binasa. Seseorang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, pasti hidupnya dipimpin oleh iblis. Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti menolak hidup di jalan yang benar, dan jiwa dan rohnya tidak akan pernah hidup sebagai manusia rohani yang benar. Jika seseorang jemaat Kristen atau pendeta Kristen murtad dan tidak lagi menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, apalagi menghujat dan mencemooh Tuhan Yesus Kristus, maka Kristen murtad itu hidupnya pasti terkutuk dan jiwa dan rohnya pasti sakit dan mati hidup kerohaniannya. Sebab orang Kristen yang murtad itu sedang menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Jika seseorang menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, maka orang itu membangkitkan murka Tuhan yang adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia yang berdosa dan yang mau bertobat, dan Tuhan Yesus mengampuninya jika bertobat. Tetapi manusia yang diberikan kehendak bebas dari Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, memilih menolak dan menjadi musuh Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah yang sebenarnya. Jika seseorang di luar agama Kristen yang percaya bahwa Nabi Musa adalah nabinya, seharusnya seseorang yang di luar agama Kristen harus percaya kepada Allah yang disembah Nabi Musa. Yang menjadi pertanyaan kita, siapakah Allah yang disembah oleh Nabi Musa yang telah menulis kitab Taurat? Musa diutus Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel ada yang tidak menuruti perintah Allah yang diberikan kepada Musa, dan bangsa Israel tidak menuruti perintah Allah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan menjadikan dirinya musuh Allah. Bilangan 32 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan." Seseorang yang hidupnya menjadi musuh Allahnya Nabi Musa pasti akan mendapatkan murka dan Allah akan membinasakannya. Jadi, siapakah Allahnya Nabi Musa? Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi semua Nabi Tuhan dalam perjanjian lama menceritakan Allah yang sama seperti Allah yang dipercayai Nabi Musa. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Jadi siapakah Allah yang menyertai kita, yang dipercaya nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama, termasuk Nabi Musa? Bukankah Allah yang menyertai kita? Tuhan Yesus namanya. Jadi Allahnya Nabi Musa adalah Tuhan Yesus. Jika seseorang menolak dan menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, yang memberi kasih dan pengampunan, tetapi menolak Tuhan Yesus, maka murka dan kebinasaan akan menghancurkan orang yang menjadikan dirinya musuh dari Tuhan Yesus sendiri. Jika ada jemaat Kristen dan pendeta Kristen yang murtad dan menghujat Tuhan Yesus dan menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus, berhati-hatilah, karena murka dan kebinasaan sudah melanda hidupmu. Sebab Anda menolak kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, maka iblislah
yang menjadi Allahmu. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-43 sampai yang ke-45. Kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku." Orang yang menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus akan mendapatkan murka Tuhan Yesus karena tidak mau menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Akibatnya, tidak luput dari hukuman neraka. Orang yang menjadikan musuh Tuhan Yesus menjadi orang neraka yang sangat jahat. Akan menjadi orang yang mati rohaninya dan menjadi buta rohani. Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, yaitu neraka. Tidak akan masuk surga. Dan orang yang menjadikan dirinya musuh Tuhan Yesus, Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-27. Ini ayat untuk orang Kristen yang murtad, karena pendeta Kristen yang murtad tidak suka ayat ini. Tuhan Yesus berkata, "Akan tetapi semua seteruku ini atau musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Seperti bangsa Israel menjadikan musuh Allah dan dibinasakan Allah di padang gurun, maka Anda yang murtad akan dibinasakan juga jika menjadi musuh Tuhan Yesus, karena menolak kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan untuk seluruh umat manusia. Kalau Anda Kristen murtad, bertobatlah sekarang juga selagi masih hidup. Bukti yang terakhir bahwa Tuhan Yesus adalah Allahnya Nabi Musa. Matius 17 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Musa dan Elia sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi jelas Allahnya Nabi Musa adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun saudara, agama apapun saudara, jika Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, Anda akan binasa. Jadi bertobatlah sekarang juga. Jika saudara belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, selagi masih hidup, bertobatlah. Jika besok Anda meninggal dunia, tidak ada pertobatan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.